Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadam Hasan dari kelas TL 5A. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai tugas pertemuan 4, mulai dari relay statis sampai ke relay numeris. Berikut adalah klasifikasi relay proteksi berdasarkan teknologinya. Tentunya setelah penjelasan berikut ini. Sebelum masuk ke materi pertama, saya akan menjelaskan mengenai relay proteksi terlebih dahulu. Relay proteksi adalah sebuah alat yang mendeteksi gangguan secara otomatis pada sistem yang akan memutus tegangan dan arus apabila terjadi gangguan. Relay di sini berfungsi sebagai pengindra dari sebuah sistem proteksi, sehingga ketika terjadi gangguan dapat memutus dengan mengirimkan sinyal kepada PMT agar rangkaian yang lain tidak terkena imbas dari gangguan tersebut. Fungsi dari relay proteksi yang pertama adalah mendeteksi adanya gangguan pada sistem. Yang kedua, memutus rangkaian yang terdapat gangguan. Yang ketiga, minimalisir kerusakan alat dan kerugian lainnya. Karena rangkaian yang lain sudah dipisahkan dari rangkaian yang terganggu sehingga kerusakan pada alat lainnya dapat diminimalisir. Yang keempat, memberikan tanda darurat saat terjadi gangguan. Hal ini apabila relay dikoneksikan dengan alarm. Yang kelima, memproteksi petugas saat melakukan perbaikan. Karena saat perbaikan, kondisi relay sudah dalam keadaan mati dan tidak bertegangan, sehingga petugas dapat mengganti alat dengan aman. Pertama, relay statis. Relay statis adalah merupakan relay yang berisi rangkaian elektronika yang difungsikan sebagai saklar elektronik. Rangkaian relay statis ini terbuat dari bahan semikonduktor modern yang dirancang kuat pada arus tinggi dan tegangan tinggi, yang dapat contoh sebagai triac dan SCR. Contohnya dari relay MCX913 ini. Relay ini merupakan relay mikroprosesor yang terdapat pada mesin rotasi AC dan trafo. Kedua, relay elektromagnetik. Relay dengan komponen mekanik dan magnetik ini umumnya terdiri dari coil dan kontak mekanik. Kontak mekanik ini terdiri dari changeover, yang di dalamnya terdapat kontak normally open dan normally close. Umumnya digunakan sebagai rangkaian kontrol, baik itu menggunakan PLC maupun tidak. Klasifikasi relay elektromagnetik terdiri dari relay elektromagnetik AC yang bekerja pada tegangan AC, relay elektromagnetik DC yang bekerja pada tegangan sah atau DC, yang ketiga solid state relay, yang keempat ada relay induksi. Ketiga, relay digital. Digital control relay merupakan salah satu perangkat semi-digital yang digunakan umumnya pada industri yang menggunakan motor dalam pengemasan produk. Relay ini biasanya menggunakan proximity sensor sebagai inputnya. Karena relay ini menggunakan proximity sensor, maka pembacaannya secara digital harus digunakan dengan SCADA. Hal ini pula yang menyebabkan relay ini lebih digunakan di dalam industri produksi dan juga kinerjanya lebih baik daripada relay elektromagnetik. Prinsip kerjanya, relay akan membaca nilai masukan input dari sensor, dan apabila mencapai nilai yang ditetapkan, relay akan menggerakkan kontak NO maupun kontak NC, tergantung dari rangkaian yang dibuatnya. Keempat, nilai relay numerik. Relay ini berbasis komputer dengan algoritma untuk mendeteksi gangguan, termasuk salah satu relay yang canggih karena memiliki fitur record sehingga dapat mendownload maupun upload data dari relay numerik ini. Keandalannya juga lebih praktis tanpa moving parts yang ada di dalamnya dan dapat terkoneksi dengan SCADA sehingga dapat dimonitoring dengan lebih mudah, dapat terkoneksi dengan SCADA dengan lebih efisien. Kelima, kesimpulan. Dari berbagai macam klasifikasi relay yang sudah saya sebutkan, masing-masing memiliki perbedaan baik pada cara kerja, rangkaiannya, hingga penerapannya pada mesin. Pada dasarnya, semua relay yang tadi disebutkan berfungsi sebagai pengaman pada rangkaian dan merupakan suatu unsur yang sangat penting pada sistem tenaga listrik. Apabila relay proteksi tidak ada, dan sistem proteksi tidak akan berjalan dengan baik, sehingga dapat membahayakan bagi manusia, bagi peralatan, dan bagi yang lainnya, lingkungan sekitar pastinya. Mungkin cukup segitu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, bisa disampaikan kritik dan sarannya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.